Ya, baik teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang kembali di videonya channel Andrepati atau channel layar Andrepati, channel sing urung jelas arah tujuan deh, harap nggawe konten model opo sehingga video yang dihadirkan akhirnya ya macem-macem dan ora jelas lah. Tapi ya apa, karena toh di zaman ini juga sudah terlalu banyak ketidakjelasan, jadi ya sisan lera jelas kan. Ya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kebahagiaan, keselamatan, berkah, semoga senantiasa kaji berkah saliro, senantiasa terpaut, tercurah ke dalam jiwa dan raga kita, sehingga kita selalu dibimbing dan mampu melewati kehidupan, menjalani aktivitas kita setiap hari dengan penuh makna-makna kebahagiaan. Ya, dan mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat atau pernah tahu dua kesenian yang muncul di awal video tadi. Bagi yang sudah tahu ya cukup tahu saja lah, ya sing urung ngerti, bagi yang belum tahu ya gak usah mencari tahu, karena di video ini kita tidak akan membahas tentang kesenian itu, dua kesenian itu. Nah, terus ngopo di tok kene video nek ora dibahas ya orang apa-apa, ya ben metu ae. Ya ora jelas meneh to. Serah apa. Pokoke intine ora jelas ngono wae. Tapi mungkin ada yang pernah mendengar atau tahu lagu yang jadi backsoundnya tadi, yaitu lagu Cublak-Cublak Suweng, lagu anak-anak di zaman dulu, mungkin zaman tahun-tahun 80-an atau awal 90-an lah. Bagi teman-teman yang sudah sempat merekam memori, punya kenangan di tahun-tahun itu, mungkin cukup familiar dengan lagu itu. Kayak zaman Android belum menguasai dunia, masa dimana Purnama masih menjadi gadis yang sangat jelita, yang selalu mampu memikat hati laki-laki yang terjaga di malamnya. Mbel. Ya, jadi di video ini kita akan coba ngotak-atik tentang makna atau filosofi dari syair-syair lagu Cublak-Cublak Suweng, yang katanya lagu-lagu anak-anak itu, lagu Jawa khususnya, yaitu katanya dulu yang bikin itu adalah para wali, terutama Wali Songo, terutama beliau Kanjeng Sunan Kalijogo, yang sudah jelas sebenarnya ternyata di balik lagu-lagu itu, walaupun cuma lagu anak-anak, tapi kalau kita mau coba mempelajari, kita bedah makna dari syair-syairnya, kita cari filosofinya, ternyata memang mengandung banyak sekali pelajaran atau filosofi yang bisa kita ambil, kita petik sebagai hikmah atau pelajaran, yang bahkan kalau kita mau istilahnya mengamalkan atau kita terapkan dalam keseharian kita, itu bisa menjadi apa ya, pencerah atau semacam petunjuk lah dalam kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak terlalu diombang-ambingkan oleh keadaan, orang terlalu dihontangan tinggi karo kahanan gitu. Dan oke, mungkin rasa kesuwen dek kursa ya sing ora jelas, dan kita akan langsung masuk ke pembahasan dari lagu Cublak-Cublak Suweng. Akan kita coba otak-adik, kita bahas syairnya dari per kalimat atau per kata. Tapi sebelumnya juga mungkin nanti kalau ada kekeliruan atau ada kekurangan, ada perbedaan versi, ya sebelumnya kita mohon maaf dan kita mohon dimaklumi juga, karena yang namanya penafsiran itu kan tetap
pasti beda-beda, yang penting tujuannya kita mengarah pada suatu kebaikan, gitu aja. Atau mungkin nanti kalau ada yang lebih paham, ada yang lebih tahu, bisa menyempurnakan atau mengoreksi, kita akan sangat terbuka biar kita bisa sinau bareng, belajar bareng, paham bareng, saling memahamkan, saling mengingatkan. Dan silakan nanti kalau misalkan ada koreksi atau tambahan-tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan, nanti bisa dicantumkan di kolom komentar gitu. Dan oke, kita akan masuk ke pembahasan. Satu lagi, mohon maaf dan harap maklum sekali lagi untuk sebuah ketidakjelasan. Mungkin ada suara-suara yang tidak jelas, suara pitik, suara motor. Jadi itu bukan efek audio, tapi jangan memang ono pitik muni tenan, ono motor lewat tenan. Ya ini lah kahanan urip ning desa, keadaan di pedesaan yang serba apa adanya. Tapi sing jelas ya ora perlu gagas kahanan sing gurmare cilik ati, karena hidup harus tetap berjalan, jalan terus, intinya ngono. Dan kita akan masuk ke pembahasan. Ya, kita akan masuk ke syair atau kalimat yang pertama, yaitu cublak suweng. Jadi kata cublak di sini bisa diartikan sebagai tempat, sementara suweng itu sendiri adalah salah satu jenis perhiasan. Kalau orang Jawa itu salah satu jenis perhiasannya ada suweng, perhiasan atau harta. Jadi suweng itu perhiasan yang dipasang di telinga, tapi bukan anting, beda sama anting-anting. Kalau anting itu kan sing dowo, itu gandul. Kalau suweng itu yang sing gur nempel gitu lah. Atau nek dalam bahasa Jawa itu juga disebut semacam ceplek. Tahu ceplek toh? Orang arti ceplek ya tanyakan kepada simbok. Jadi makna cublak suweng di sini bisa diartikan sebagai tempat perhiasan atau harta yang berharga. Dan bagi orang Jawa punya kepercayaan atau punya pemahaman bahwa tidak ada harta yang paling berharga selain kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang sejati. Makanya di sini kenapa kemudian yang dipilih adalah perhiasan suweng. Orang Jawa itu punya metode pengalihan kata atau biasa juga disebut dengan sanepo. Nah, kenapa dipilih suweng ini sebagai kode untuk mengarah kepada kata suwung. Jadi suwung atau kosong atau kekosongan. Jadi orang Jawa itu dalam ajaran spiritual Jawa kuno itu kalau orang sudah sampai pada tataran spiritual suwung itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang sudah paham, mengerti, sadar akan keberadaan Tuhan dan mampu merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Jadi makna suwung di sini bukan berarti Tuhan itu kosong atau tidak ada, tetapi dengan mengosongkan diri, mengosongkan hati dari nafsu belenggu, ambisi dan sejenisnya yang bersifat duniawi, dari situlah manusia akan mencapai suwung atau mampu terbuka kesadarannya, memahami keberadaan Tuhan dan mampu merasakan kehadiran Tuhan. Itulah bagi orang Jawa yang dianggap sebagai harta paling berharga atau kebahagiaan sejati. Kelihatan loh ya, jadi mampu merasakan kehadiran Tuhan itulah harta paling berharga yang tidak lain disebut sebagai kebahagiaan sejati. Pada syair kedua dituliskan suweng ngiting glenter. Ting glenter di sini artinya tercecer.
tersebar di mana-mana di sekeliling kita. Jadi kalau tadi suwung artinya yang dimaksud adalah sanepo dari kata suwung yang berarti adalah nilai-nilai ketuhanan. Maka sebenarnya kunci kebahagiaan, jika memang kita sadar bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati itu adalah dengan kita selalu sadar akan keberadaan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan, maka segala yang mampu membawa kita untuk selalu sadar, untuk selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan, ya kita harus selalu ingat bahwa dalam kehidupan ini ada Tuhan. Maka segala sesuatu yang mampu mengingatkan kita kepada Tuhan itu sebenarnya tenggelentar atau tercecer di mana-mana, ada di sekeliling kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Sebagaimana ketika kita berjumpa dengan sesama manusia, melihat sesama makhluk seperti tumbuhan, hewan, atau mungkin makhluk lain, bahkan benda-benda, mestinya kita bisa ingat bahwa semua itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau dalam Islam itu kan juga disebutkan ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang berarti segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, atau mungkin la haula wala quwata illa billah, itu yang kurang lebih maknanya adalah tidak ada daya kekuatan apapun selain dari Tuhan. Nah, dengan melihat sesama manusia, melihat sesama makhluk, bahkan benda-benda, kalau kita ingat bahwa itu berasal dari Tuhan, tentunya kita akan selalu ingat juga bahwa untuk bisa bahagia kita harus selalu senantiasa mengingat Tuhan, menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang Jawa itu kan terkenal dengan nedon rimonya. Itulah kenapa, karena orang Jawa berpikir, orang-orang yang sudah sampai pada spiritual tinggi, dia punya pemahaman bahwa tidak apa-apa, tidak mempunyai segalanya dalam dunia atau yang bersifat dunia, asal masih bisa merasa bahwa dia punya Tuhan, masih bisa merasa bahwa di dunia ini ada Tuhan, dalam kehidupan ini ada Tuhan. Maka di sini dibilang suwung itu tenggelentar atau tercecer di mana-mana, ada di sekeliling kita, bahkan sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kan kalau Tuhan, selama kita sudah cukup dengan Tuhan, tentunya kita akan bisa bahagia, karena kita sadar dalam hidup ini ada Tuhan. Kita mampu merasakan dalam hidup kita tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Kemudian di syair berikutnya di situ ditulis mambu ketundung gudel. Mambu ini artinya tercium. Ketundung gudel, tercium oleh gudel. Gudel itu adalah sebutan bagi anak kerbau, dan dalam budaya Jawa, kebo itu sering dikonotasikan buruk sebagai simbol kebodohan atau kemalasan. Jadi kalau kerbonya saja malas, kerbonya bodoh, apalagi anaknya, apalagi gudelnya, kan seperti itu maksudnya. Kalau kita teliti atau kita lihat kebo itu kan, kerbau itu sukanya tidur, bahkan tidurnya di tempat kotor, di kuburan lumpur. Makanya kalau orang Jawa itu kalau bully temennya yang kerjanya cuma tidur, itu biasanya bilang bocah kok ngebu wae, karena kerjanya cuma tidur, orangnya pemalas. Seperti saya, ya, rawa pomen. Jadi ketundung gudel artinya di sini maksudnya tercium oleh gudel. Dapat dimaknai bahwa sebenarnya kebahagiaan sejati itu dirindukan oleh semua manusia, bahkan oleh gudel, oleh orang bodoh sekalipun. Hanya saja karena orang itu terbelenggu oleh kemalasan, sehingga dia menjadi bodoh, sehingga dia tidak tahu, tidak paham kemana harus mencari kebahagiaan sejati itu, di mana terletak kebahagiaan sejati, harta yang sebenarnya itu. Sehingga dia terus-terusan terbelenggu oleh kemalasan, terus menjadi bodoh, sehingga mudah terombang-ambingkan oleh keadaan, mudah terbawa arus. Lihat ada sesuatu yang baru sepertinya bagus, ikut. Lihat ada hal baru lagi sepertinya bagus, terus pengen ikut punya. Padahal kebahagiaan itu sebenarnya bukan terletak kepada seberapa banyak yang kita miliki,
terutama hal-hal yang bersifat materi, dunia, seperti kekayaan, harta, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan sejenisnya itu bukanlah kebahagiaan sejati, karena itu adalah sifat dunia yang sifatnya fana, bukan sifat ketuhanan. Maka orang itu sering berpikir begini, kadang mikirnya bahagia itu kalau mendapat segalanya, mendapat semuanya, padahal pada akhirnya ternyata tidak. Setelah mendapatkan semuanya, tetap saja dalam dirinya itu ada sesuatu yang kurang, merasa kurang. Itulah kerinduan akan kebahagiaan sejati yang sebenarnya dirindukan oleh semua manusia, tapi tidak semua manusia tahu dan mampu untuk menuju ke sana. Padahal kalau orang yang sudah mencapai pada spiritual ketuhanan itu berpikirnya mempunyai satu pemahaman bahwa tidak apa-apa seluruh dunia itu meninggalkanku, asalkan Tuhan tetap bersamaku. Atau sebaliknya, tidak ada artinya seluruh dunia ini menjadi milikku, tetapi Tuhan tak lagi bersamaku. Kurang lebihnya kan seperti itu. Nah, makanya di sini mampu ketundung udel itu artinya sebenarnya kerinduan atau tentang kebahagiaan sejati itu sebenarnya dirindukan oleh semua orang. Hanya saja karena sebuah kemalasan, karena sebuah kebodohan, tidak semua orang mampu untuk sampai ke sana. Syair yang berikutnya adalah Pak Empu Lera Lere. Ini maksudnya Pak Empu ini adalah orang tua yang sudah ompong. Pak Empu ini bapak ompong, artinya orang tua. Lera Lere ini maksudnya tengok kiri kanan, jadi kayak orang bingung. Nah, makanya kalau tadi dikatakan gudel itu adalah simbol kebodohan. Jadi makanya sebenarnya kalau ada istilah peribahasa kebun nusuk gudel itu sebenarnya keadaan yang sangat parah. Harusnya orang tua itu menjadi teladan, tapi akhirnya malah gudelnya yang harus meneladani. Orang tua harusnya ngasuh, menjadi pamong, punya kebijaksanaan, tetapi karena peribahasanya adalah kebun nusuk gudel, akhirnya kebalik. Anaknya atau yang muda yang harus mempunyai kebijaksanaan ngomong sama yang tua. Makanya kalau seandainya ada realita atau keadaan di mana kebun nusuk gudel yang sesuai dengan peribahasa itu sebenarnya keadaan yang sudah sangat parah kalau menurut saya. Kembali ke kalimat Pak Empu Lera Lere, orang tua bingung maksudnya adalah karena sebuah kebodohan yang tadi disebutkan. Kebu atau gudel adalah sebuah kebodohan, karena sebuah kebodohan terbelenggu oleh nafsu, oleh kemalasan, oleh kebodohan, maka sampai tua pun tetap bingung. Walaupun sampai tua tetap mempunyai kerinduan akan kebahagiaan sejati, tapi dia tidak pernah menemukan. Pada akhirnya sampai tua pun dia hanya jadi orang bingung, lera lere, tengok kiri kanan, bingung tidak mendapatkan apa-apa, bingung sampai tetap tidak tahu apa-apa. Akhirnya ya tetap bingung, cuma bingung. Padahal kan kalau orang sudah tercerahkan, mampu mencapai kesadaran tentang keberadaan Tuhan dan mampu merasakan kehadiran Tuhan, dia akan selalu bersyukur. Dia mempunyai kebijaksanaan, diberi oleh Tuhan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dia sadar dengan diberi berarti dia mendapatkan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjaga, untuk menjadi penjaga, untuk menjadi pemelihara. Memelihara apa, menjaga apa yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Tapi ketika dia kehilangan, ya dia tetap bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas tanggung jawab yang sudah diambil kembali oleh Tuhan. Artinya ketika dia kehilangan, dia sadar, dia merasa bahwa dengan diambil berarti tanggung jawab dia untuk menjaga atau memelihara pemberian Tuhan itu telah selesai. Makanya mendapat pun bersyukur, kehilangan pun tetap bersyukur. Jadi Pak Empu Lera Lere artinya orang tua yang bingung. Maka kalau kita atau manusia itu terus terbelenggu oleh kebodohan, terus diombang-ambingkan oleh keadaan, terbawa arus, terbelenggu oleh ambisi, dituntut oleh hawa nafsunya, maka sampai tua pun dia akan tetap lera-lere, cuma bingung tengok kiri kanan, mencari kebahagiaan tapi tidak pernah ketemu alamat kebahagiaan yang sebenarnya itu di mana dan bagaimana mendapatkannya. Berikutnya ada kalimat sopong guyu delikake. Sopong guyu jelas
siapa toh yang sebenarnya bahagia? Dia yang delikake atau menyimpan. Jadi delikake di sini bukan dimaknai atau diartikan menyembunyikan ya, tapi menyimpan. Jadi orang Jawa itu punya kebiasaan menyimpan sesuatu yang berharga, itu pasti disimpan. Disimpan itu artinya dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Maka siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan? Kembali, dia yang bersedia menjaga, merawat, dan memelihara nilai-nilai ketuhanan. Sehingga ketika nilai ketuhanan terus dijaga, akan terus bersemayam dalam hati mereka. Kesadaran mereka akan terus terjaga, sadar akan keberadaan Tuhan, hati mereka akan terus bisa merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Maka siapa yang nanti akan bahagia? Dialah yang bisa ndelikake, yang bisa nyimpan, yang bisa memelihara dan menjaga nilai ketuhanan itu sendiri. Bagaimana caranya agar kita mampu terus menjaga kesadaran kita akan keberadaan Tuhan dan terus menjaga hati kita agar bisa senantiasa merasakan kehadiran Tuhan? Sebagaimana di kalimat terakhir di syair penutup, yaitu Sirpong Deli Kopong. Sir ini artinya hati, hati yang sebagai organ yang mampu merasakan. Sirpong, pong artinya kosong. Maka seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa untuk bisa sampai kepada kesadaran akan Tuhan, maka kita harus mengosongkan hati kita, mengosongkan dari segala hasrat, ambisi, nafsu yang bersifat materi atau duniawi. Sehingga pada kata berikutnya, Deli Kopong, kita melihat dunia itu hanya seperti sebutir kedelai. Jadi dunia itu tidak ada artinya sama sekali bagi orang yang sudah mampu mencapai kesadaran tentang keberadaan Tuhan. Karena bagi dia, dunia dan seisinya ini hanya sebutir kedelai, sebesar sebutir kedelai yang bahkan kopong, tidak ada isinya. Kedelai yang sudah kopong, yang sudah kosong, tidak ada isinya, itu dimakan juga nggak ada gizinya. Ditanam pun tidak akan tumbuh. Artinya kita benar-benar melihat bahwa dunia ini hanya sebesar kedelai, kedelai yang kopong, yang kosong, yang dimakan tidak akan menjadikan kita kenyang, karena sudah tidak lagi bergizi, tidak lagi bermakna. Ditanam pun tidak akan tumbuh menjadi tanaman baru yang bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi demikian teman-teman, coba ngotak-atik setelah kita nyoba, coba ngotak-atik, dan pada intinya dapat diambil kesimpulan bahwa makna dari lagu Cublak-Cublak Sung itu adalah mengajarkan kita bagaimana kita sebagai manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, mendapatkan harta yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati, kemana kita harus mencari dan bagaimana kita harus mendapatkannya. Itulah kurang lebih demikian yang makna yang terkandung atau ajaran yang tersembunyi di balik syair lagu anak-anak, lagu Jawa Cublak-Cublak Suweng. Dan baik, selanjutnya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang sempurnanya dalam kita menguraikan makna lagu itu. Dan barangkali ada yang lebih paham, silahkan nanti untuk bisa disampaikan lewat kolom komentar, biar menjadi penyempurna dari apa yang sudah kami uraikan. Untuk selanjutnya kita ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih juga buat yang sudah bersedekah dengan menekan tombol like, subscribe, dan barang mungkin juga
nge-share video ini. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.